Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulam Iftikar dari kelas TI 19B2 dengan NIM 311910537 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang model referensi OSI. Oke, yang pertama, pengertian model OSI. Dahulu, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan, karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI, yaitu model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layer, dan layer kedua juga memiliki sejumlah sub-layer dibagi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering. Lanjut, sejarah singkat model OSI. Dahulu, pada era 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur atau SNA, yang antara lain IBM, Digital, Sperry, Burroughs, dan sebagainya. Tentunya masing-masing perusahaan tersebut membuat aturan-aturan sendiri yang satu sama lain tidak sama. Misalkan IBM mengembangkan SNA yang hanya memenuhi kebutuhan komputer-komputer IBM. Dari sini kemudian timbul masalah, misalkan jaringan komputer menggunakan SNA produk IBM ingin dihubungkan dengan SNA produk digital. Tentunya tidak bisa. Hal ini disebabkan protokolnya tidak sama. Dan seterusnya, arsitektur model OSI. Telah dijelaskan di atas bahwa OSI layer terdiri dari 7 lapisan layer, di mana masing-masing layer mempunyai fungsi spesifik dalam sebuah jaringan. Open System Interconnection atau OSI dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas layer fisikal. Layer fisikal adalah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Layar fisikal mempunyai tugas untuk mentransmisikan serangkaian bit binary digit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 melalui media transmisi. Media transmisi di sini adalah bisa berupa kabel, gelombang microwave, infrared, fiber optik, dan sebagainya. Layar ini hanya digunakan sebagai penyedia jalur transmisi saja, tanpa bertanggung jawab jika terjadi kerusakan data. Pada layar ini tidak mendefinisikan media transmisi secara detail, tetapi hanya mendefinisikan berbagai pola bit-bit dikodekan menjadi sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Yang kedua adalah layer data link. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal, karena menyediakan transfer data yang lebih nyata, sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layer fisikal, mengirimkan frame blok dari data melalui suatu network. Ethernet 802.2 dan 802.3, token bus 802.4 dan token ring 802.5 adalah protokol pada layar link. Masih di layar link, layar ini bertugas menyediakan sarana komunikasi dari node ke node dalam jaringan lokal. Ketika layar data link menerima message yang akan ditransmisikan, maka layar ini akan mengubah message tersebut menjadi unit-unit yang lebih kecil dan biasanya disebut frame dan bisa disebut juga paket. Adapun beberapa format frame antara lain adalah format frame Ethernet 2, IEEE 802.3, IEEE Ethernet, IEEE 802.5, IEEE Token Ring, X25, dan sebagainya. Layar ini juga menyediakan mekanisme
pengalamatan yang memungkinkan frame dikirimkan ke node yang benar atau sesuai dengan alamatnya. Yang ketiga ada layer network. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirimkan keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange. Perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa, seperti SPX, Sequence Packet Exchange, dan NCP, Network Core Protocol. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network yaitu membagikan aliran data biner ke paket diskrit panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang mengendalikan aliran. Kadangkala sebuah jaringan tidak hanya terdiri di jaringan lokal saja, bahkan dalam sebuah jaringan bisa terdiri dari beberapa segmen. Jaringan yang terdiri dari segmen-segmen tersebut biasanya disebut internetwork. Jika terkoneksi dengan internetwork, maka tentunya harus ditambahkan sebuah mekanisme yang dapat mempercepat transmisi data antar node. Untuk mengirimkan message pada suatu internetwork, tiap-tiap jaringan harus mempunyai cara yang unik, yaitu dengan cara mengidentifikasi address jaringan tersebut. Ketika sebuah message akan ditransmisikan, maka layer ini akan menambahkan sebuah header yang berisi alamat asal, source address, dan alamat tujuan, destination address. Kombinasi dari data tersebut biasanya dinamakan paket. Informasi alamat tujuan tersebut digunakan untuk mengirimkan message tadi ke alamat suatu jaringan. Setelah message sampai pada jaringan yang dituju dengan benar, maka selanjutnya data link akan mentransmisikan message tersebut ke alamat node tujuannya. Proses meneruskan sebuah paket ke alamat suatu jaringan disebut routing, sedangkan hardware melakukan proses routing disebut routers. Pada sebuah jaringan, biasanya terdiri dari dua tipe node. Yang pertama end system, yang kedua intermediate system. End system digunakan untuk menyediakan pelayanan kepada user. Sistem ini digunakan untuk menambahkan informasi alamat jaringan pada paket yang ditransmisikan. Tetapi, end system ini tidak dapat melakukan proses routing. End system biasanya kalau di TCP atau IP disebut host, berbeda dengan end system. Tipe intermediate system menyediakan fasilitas untuk routing. Hal ini dikarenakan routing itu sendiri mempunyai cara kerja yang kompleks, sehingga tidak didesain untuk menyediakan pelayanan kepada end user. Istilah intermediate system ini biasanya kalau di TCP/IP disebut gateway. Sebuah router bisa juga dioperasikan untuk mengkoneksi jaringan yang mempunyai format fisik dan logik yang berbeda. Contoh jaringan menggunakan Ethernet bisa dihubungkan dengan jaringan yang menggunakan token ring. Yang keempat ada layer transport. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau XPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Tugas utama layer ini adalah memecah sebuah data yang berukuran besar menjadi sebuah fragmen kecil agar bisa ditransmisikan dengan mudah. Mengapa sebuah data dipecah-pecah menjadi fragmen adalah jika suatu data dikirimkan dalam jumlah besar, maka kemungkinan yang terjadi adalah data tersebut nantinya akan memonopoli media transmisi, sehingga data yang lain tidak bisa memakai media tersebut sampai data tadi selesai ditransmisikan. Misal, data yang dikirimkan jumlahnya 100 KB dan ketika ditransmisikan terjadi kesalahan, maka data tadi harus dikirim ulang dengan jumlah 100 KB. Misalkan data 100 KB tadi dipecah-pecah per 1 KB,
kemudian terjadi error dalam pengiriman data dengan jumlah 1 kilobyte, maka data yang ditransmisikan ulang sebesar 1 kilobyte. Dan ini ada layer session. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer dan diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM, yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP, Apple Tag Data Stream Protocol. PAP, Printer Access Protocol, yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Lapisan ini mempunyai tugas untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Komunikasi antar node ini biasanya terbagi menjadi 3 macam. Simplex, satu node berfungsi sebagai pengirim saja dan node yang lainnya hanya berfungsi sebagai penerima saja. Half duplex, sistem ini mirip seperti jika kita berkomunikasi dengan HT. Jadi beberapa node bisa saling mengirim atau menerima data dalam waktu yang bergantian. Full duplex, semua node dapat saling bertukar informasi pada waktu yang bersamaan. Layer session melakukan proses komunikasi biasanya terbagi menjadi 3 fase. Pembentukan hubungan, di sini node membentuk suatu kontak dengan node yang lain. Mereka kemudian menyepakati aturan-aturan komunikasi, termasuk protokol apa saja yang digunakan dan menentukan parameter komunikasi yang akan dipakai komunikasi nantinya. Pemindahan data, di sini node-node tersebut saling melakukan proses pertukaran data. Pemutusan hubungan, jika proses komunikasi sudah selesai dilakukan, maka pada bagian ini akan dilakukan pemutusan komunikasi. Dan ini ada presentation layer. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC, karakter encoding format, ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, kompresi data, dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layar ini. Layar ini mempunyai tugas untuk menerjemahkan data yang dikirimkan maupun yang diterima agar bisa ditampilkan di layar aplikasi. Misalkan komputer mainframe IBM yang menggunakan pengkodean EBCDI ingin mentransfer data ke komputer PC yang menggunakan pengkodean ASCII, maka layar ini akan menerjemahkan EBCDI tadi agar bisa terbaca dengan kode ASCII. Teknik yang paling umum adalah dengan cara mengubah semua kode data tersebut menjadi kode standar yang bisa dimengerti oleh keduanya. Kode standar yang digunakan pada protokol OSI adalah Abstract Syntax Representation Revisi 1 ASN 1. Dalam protokol TCP/IP menggunakan kode standar eksternal data representation XDR yang digunakan dalam network file system (NFC). Dan yang terakhir ada layer application. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Layer ini menyediakan pelayanan aplikasi bagi user yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan, seperti web yang digunakan untuk browser, email untuk mengirimkan mail ke user lain, Telnet, GoPay. Router and gateways. Perbedaan antara router dan gateway mudah dipahami ketika Anda mengerti tentang model OSI. Gateway berada pada layer application, sedangkan router aktif pada layer network dan transport. Hal ini berarti suatu router lebih cepat daripada gateway karena protokol pada gateway harus melalui layer session, presentation, dan application untuk di route. Mungkin
Segitu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.